Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah as-satidil mi'al, as-satidil maqal, al-majid jalal, al-atid nawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa alim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, segenap para asatidz, para masyayikh, para hujjaj, terkhusus Ketua DKM Masjid Baitus Salam Bapak Ustadz Dedi Faisal, Bapak RW kita, Bapak RW Haji Bonco beserta RW 03-nya Bapak Wagino, dan juga sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Joko yang tadi telah membacakan daripada riwayat ataupun rawi, para jamaah, para bapak, ibu, anak-anak santri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di dalam kita memperingati Maulid baginda Rasul, tentunya banyak hal yang mesti kita pelajari ataupun kita ambil hikmahnya daripada pergaulan, perkataan, perbuatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu manusia yang selama ini berakhlakul karim. Beliau adalah suri tauladan yang patut kita contoh dan patut kita jalankan. Makanya wajar dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul tersebut adalah suri tauladan yang baik. Jadi manusia yang patut kita ambil contohnya itu cuma Rasulullah. Rasul beberapa kali beliau dicaci, dimaki, beliau tidak pernah marah dengan cacian dan makian tersebut. Rasulullah tersebut dalam menyebarkan dakwah bukan hanya cacian makian, bahkan beliau pengen dibunuh oleh orang kafir Quraisy pun beliau tetap menjalankan kalimat li'ilahi kalimatillah. Maka hakikatnya kita jangan pernah takut kalau kita ngelakuin kebaikan, karena sifat manusia itu, kalau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawi masawi. Manusia itu sifatnya begini, orang melakukan kebenaran aja kalau bagi orang yang kagak demen nama itu orang akan dianggap jelek, apalagi dia melakukan kejelekan. Kita ngelakuin kebenaran, belum tentu orang lain akan senang dengan kebenaran yang kita lakukan. Kita ngelakuin perbuatan baik, belum tentu orang lain bakalan senang dengan perbuatan baik kita. Apalagi bahasanya orang tersebut emang udah gedeg banget sama kita. Kalau udah gedeg banget sama kita, benernya kita aja bakalan dianggap salah, apalagi dia akan mencari kesalahan-kesalahan kita. Itu orang kalau udah gedeg. Jadi manusia memang sifatnya begitu. Dan saya yakin di kita di sini semuanya nih, belum tentu semuanya teman-teman saya. Udah benar. Ya, kalau Pak Haji Bonco teman-teman saya homo namanya.
Belum tentu semua orang tersebut demen sama kita. Terkadang apa yang kita lakukan tersebut bagi orang yang kagak demen sama kita, dia akan mencari kesalahan kita. Contoh yang sangat mulia dulu pernah ada di zaman Rasulullah. Ada salah seorang nenek tua. Nisang nenek begitu sangat bencinya dengan Rasul. Nenek ini sangat sebel dengan Rasulullah, padahal belum pernah tuh ketemu sama Nabi. Ngelihat raut wajahnya Nabi pun belum pernah. Ini nenek baru mendapatkan berita hoax doang. Hati-hati. Jadi kalau berita hoax tersebut itu zaman Nabi udah ada. Ini sang nenek baru dapat berita bohong doang tanpa mencari kebenaran, tanpa tabayun dengan berita tersebut. Udah timbul rasa bencinya, segitu bencinya dengan Rasulullah. Ini nenek tersebut. Makanya kita di zaman sekarang jangan pernah terpengaruh dengan yang namanya berita bohong. Apalagi media-media sosial, Masya Allah, penyebaran berita-berita hoax itu sangat luar biasa. Apalagi ibu-ibu, ya mohon maaf, kalau kita mau bikin status di WA, bikin status yang bikin senang orang, bikin status yang bikin semangat orang untuk ibadah. Kadang-kadang bikin status yang kagak semoga. Apa tulisan statusnya? Hidup segar mati tak mau. Saya khawatir malaikat Israel yang baca. Begitu malaikat Israel yang baca, kata Israel, serok. Bahaya. Langsung didatengin malaikat Israel. Jangan. Itu media sosial sangat luar biasa pengaruhnya, Pak. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada berita nih yang ngejelekin Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, saya nggak terlalu percaya dengan media sosial tersebut. Kenapa? Ternyata ketika tabayun, orang yang langsung yang mengklarifikasi, baru kita cerita, oh iya, selama ini saya suuzon di 5 orang, selama ini saya berburuk sangka sama orang. Itu media sosial. Berarti anak-anak kita, makanya Masya Allah, ini orang yang anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang ngaji, ya Allah. Ini generasi-generasi kita, Pak. Ya, ibu anak-anak kita yang masih ada di rumah dengan media sosial, mohon maaf, maaf, tolong dijaga. Karena pengaruhnya luar biasa. Mohon maaf, tahadus bin ni'mah. Dulu saya pernah bertanya, anak kecil sekitar usia 6 atau 7 tahun. Karena sudah terpengaruh dengan media sosial, saya nggak tahu, saya mau ceramah di Masjid As-Salam di daerah Cijantung sana. Saya nanya, tahu Masjid As-Salam? Dia nyengir. Ketika dia nyengir, apa jawab dia? Kamu bertanya, kamu bertanya-tanya, tuh bocah tuh lagunya. Lah, saya benar-benar nanya ini, Masjid As-Salam di mana? Oh, Bapak Ustadz ya? Oh, bercanda tuh bocah tuh lagunya. Benar-benar jahat di media sosial tuh. Sang nenek ini baru dapat beritanya doang bahwa Rasulullah begini. Baru dapat berita, dia sudah sebarkan berita kebohongan tersebut, sehingga dia mempengaruhi orang-orang agar tidak percaya dengan yang namanya Rasulullah, dengan yang namanya Muhammad. Akhirnya pernah suatu saat ini sang nenek bertemu dengan Rasul, lagi sedang membawa kayu bakar. Nenek tersebut lagi bawa kayu bakar, perjalanan jauh dari tempat dia mencari kayu bakar menuju ke rumahnya. Rasul melihat kelelahan sang nenek tersebut. Kelelahan sang nenek dilihat sama Rasulullah. Rasul tahu bahwa sang nenek inilah yang selama ini menyebarkan fitnah akan kebohongan, menyebarkan kebohongan tentang berita masalah Nabi, menjelekkan Rasulullah dan lain sebagainya. Rasul hampiri itu sang nenek. Ketika dihampiri oleh sang nenek tersebut, apa yang disampaikan, dihampiri oleh Rasulullah sang nenek tersebut, Rasul ngomong dengan sopannya,
dengan akhlakul karimah, beliau berkata, "Nek, izinkan saya untuk bisa membawakan kayu bakar ini untuk nenek, agar kiranya beban berat nenek tersebut tidak berat kembali, biar saya yang bawa," kata Rasulullah. Nenek tersebut langsung ngomong, "Ya nak, silakan kau bawa." Diangkat oleh Rasulullah. Sang nenek ngomong begini, "Nah, wahai anak muda, saya belum pernah melihat raut wajah seperti Anda, yang ketika orang lain melihatnya, kok merasa hati saya tersebut merasa enak dan indahnya, hati saya merasa tentram ketika melihat raut wajah Anda. Nah, wahai anak muda, saya belum pernah melihat penduduk Mekah yang rupanya seperti Anda, yang mana kalau Anda tersenyum, hati saya tersebut bergetar dengan senyuman Anda." Nah, kata anak muda, kata sang nenek, "Saya belum pernah melihat penduduk Mekah yang kulitnya begitu halus dilihatnya, begitu enak dilihatnya, yang kulitnya begitu sangat luar biasa halusnya kulit Anda." Nah, kata nenek tersebut, "Saya belum pernah melihat penduduk Mekah anak muda yang akhlaknya seperti Anda. Anak muda, saya belum pernah melihat penduduk Mekah yang ada di sini, yang Masya Allah ketika Anda tersebut aroma tubuh Anda ini begitu sangat luar biasa wanginya." Rasul cuma senyum. Jadi Rasulullah tersebut, Bu, kegantengan Rasulullah itu sangat luar biasa. Kegantengan Rasulullah itu sangat luar biasa. Hebatnya itu Rasulullah. Kita mungkin berpandangan bahwa yang paling ganteng itu adalah Nabi Allah Yusuf. Itu Nabi Allah Yusuf baru sepertiga daripada kegantengannya Nabi. Ketika Nabi Allah Yusuf dipertontonkan oleh Siti Zulaikha kepada permaisuri-permaisuri yang lainnya, sehingga tangan permaisuri atau ratu-ratu yang lainnya tersebut tanpa sadar ketika memotong bawang, tangannya pun tergores karena melihat kegantengan Nabi Allah Yusuf. Ulama mengatakan andai kata Allah sempurnakan kembali itu Rasulullah dengan kegantengannya, dengan sepenuhnya kegantengannya Nabi, maka tidak akan pernah sadar seorang wanita ketika melihat raut wajah Nabi akan membelah dadanya dengan pisau. Saking gantengnya Rasulullah. Makanya nggak disempurnakan, artinya nggak disempurnain sampai semuanya tuh, baru separuhnya doang tuh Rasulullah. Nabi Allah Yusuf ganteng, itu baru sepertiga daripada kegantengannya Nabi. Luar biasa. Makanya mohon maaf, beribu maaf, Rasul makhluk yang paling sangat sempurna. Gantengnya itu sangat luar biasa. Gantengnya sangat luar biasa Rasulullah. Orang kalau sudah memandang raut wajah Rasulullah akan terasa nikmat di hatinya. Makanya wajar dalam syair maulid dan lain sebagainya ada kalimat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, engkau laksana matahari, anta badrun, engkau laksana rembulan. Artinya cahaya Rasulullah itu sangat luar biasa. Bahkan pernah suatu saat kejadian ketika Siti Aisyah sedang merajut pakaian. Lagi sedang merajut pakaian, tiba-tiba lilinnya tersebut, lampu temploknya itu mati. Datang Rasulullah pulang, terang langsung. Siti Aisyah pun merajut kembali. Kenapa? Saking terangnya cahaya wajah Rasulullah.
Sampai itu semua satu kampung tersebut yang lilinnya mati, yang lampu temboknya pada mati, merasa keterangan dengan cahayanya Rasulullah. Luar biasa Nabi kita. Akhirnya Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku, apa sih yang nanti tidak akan, siapa manusia yang nanti tidak akan pernah melihat raut wajah Anda? Nanti di hari kiamat kita akan merasa rugi ketika kita nggak mampu melihat raut wajah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang yang tidak akan pernah melihat raut wajah saya adalah orang yang selama ini dia merasa dirinya yang paling hebat di antara orang yang lain, menganggap orang lain itu rendah. Merasa orang yang paling kuat di antara orang yang lain, merasa dirinya paling pintar di antara orang yang lain. Orang inilah tidak akan pernah melihat raut wajah saya. Dan Rasul langsung ngomong, kau Aisyah, kau tahu gak orang yang paling pelit? Aisyah langsung ngomong, siapa wahai Rasulullah? Orang yang paling pelit itu cuma satu. Dan ketika itu juga orang tersebut nanti di hari kiamat juga sama, tidak akan pernah melihat raut wajah saya. Siapa? Orang yang ketika disebut nama saya, dia tidak mengucapkan sholawat kepada saya. Tuh. Ya, jadi kalau kita ataupun siapapun orang tersebut lagi ngomong nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita langsung sebut sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawab. Jadi orang yang paling pelit itu ketika disebut nama Nabi, dia diem baik, kagak nyautin. Ini orang yang paling pelit. Orang yang paling pelit itu apaan sih? Bakhil. Bahasa Arabnya bakhil itu apaan sih? Merki. Merki itu apaan? Pedit. Pedit itu apaan? Koret. Koret itu apaan? Butut gasiran. Tuh, orang pelit itu yang bagaimana sih? Mohon maaf. Orang paling pelit itu yang bagaimana? Orang yang manakala apabila itu dia keluar lagi buang air besar, sampai kotorannya diayak lagi tuh. Orang pelit itu namanya tuh. Hati-hati, itu orang paling pelit namanya. Yang pelit kayak gitu yang bagaimana? Orang yang selama disebut nama baginda Rasul, dia diam, tidak mau menyautnya. Hati-hati. Itu Rasulullah. Makanya kalau orang yang paling indah itu ketika orang melihat raut wajah Rasul. Kemudian sang nenek ngomong lagi, ini tadi saya sampaikan, wahai Rasulullah, wahai anak muda, kenapa kok ketika saya bersentuhan dengan tanganmu itu kok begitu sangat halusnya? Jadi Rasulullah beliau tersebut Imam Nawawi mengatakan, lalat nemplok ke tubuhnya Rasul, ini lalat nemplok ke tubuhnya Rasul, ke tangannya Rasulullah merosot. Lalat merosot. Sama Ustaz sama orang kali baru bermain. Orang kali baru bermain kan apalagi Pak RW. Lalat mah kalau nemplok ke tubuh Pak RW bukan merosot lagi, ngapain besar-besaran. Tuh, gitu. Lalat ketemu tubuhnya Rasulullah merosot. Sang nenek pun juga sama berkata, wahai anak muda, saya belum pernah mencium aroma tubuhmu yang begitu indah ataupun begitu sangat wanginya, dan wangi ini tidak pernah saya cium selama saya hidup di dalam dunia ini. Jadi Rasulullah tersebut wanginya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan mohon maaf, maaf, Siti Aisyah kenapa disebut dengan gelar Humairah? Apa artinya Humairah tersebut? Wanita yang kemerah-merahan. Apa maksudnya wanita yang kemerah-merahan? Mukanya awet muda Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah tersebut awet muda? Salah satunya ketika Rasulullah tidur, itu Siti Aisyah selalu ngempet di keteknya Rasul. Siti Aisyah ngempet di keteknya Rasulullah sambil ngusapin tuh keringatnya Rasul di wajahnya. Makanya Siti Aisyah mukanya awet muda. Ibu juga sama bisa begitu. Tidur malam nih laki kita habis pulang kerja, bobios tuh kan keringatnya. Ini langsung aja tidur ngempet di keteknya laki kita. Langsung usapin tuh keringat keringat laki kita di muka kita. Insya Allah besok langsung itu dulu kan. Siapa kita lebih sama Rasulullah. Anak kecil kalau digendong sama Rasulullah
Ini anak kecil kalau digendong sama Rasulullah, orang itu akan tahu bahwa anak tersebut habis digendong oleh Rasul 2 hari 3 hari. Kenapa? Karena wanginya gendongan Rasul, tangannya Rasul tersebut masih terasa. Rasulullah. Makanya kalau kita pengen mengetahui bagaimana riwayatnya Rasul, itu ada kitab tuh. Ada kitab yang benar-benar menjelaskan Rasulullah mukanya seperti ini, ininya seperti ini, ininya seperti ini. Masya Allah, enak gitu. Wow, kita jadi paham, jadi akan terbayang bahwa Rasulullah itu begini rupanya. Oh, raut wajahnya seperti ini, senyumnya seperti ini, matanya seperti ini, keringatnya seperti ini, tatap rambutnya seperti ini, bahunya seperti ini. Itu ada kitabnya. Masya Allah, jadi harus kita belajar itu kalau kita cinta Nabi. Iya. Makanya mohon maaf, bahkan Siti Aisyah itu sering dikecup keningnya oleh Rasulullah. Siti Aisyah itu sering dikecup keningnya oleh Rasulullah. Dia nanya sama ibu pernah dikecup keningnya sama lakinya? Sering dikecup keningnya sama lakinya kan? Itu laki suruh berhenti aja jadi laki kalau kamu nanya emak. Tapi mohon maaf, tahadus bin ni'mah, saya itu sering dikecup kening saya sama bini saya. Jadi iya, saya kalau pulang ceramah langsung dikecup kening saya sama bini saya. Pernah saya tanya bini saya, "Ma, kenapa kamu mengecup kening saya?" Apa kata istri saya? "Bi, kalau kita berangkat haji ataupun umrah, itu mencium hajar aswad kan susah. Kata ustazah, siapa orang yang pengen mendapatkan pahala mencium hajar aswad, maka ciumlah kening lakinya." Pantesan begitu saya pulang, bini saya teriak, "Hajar aswad!" Dalam hati saya mentang-mentang gua hitam kali ya, biarin aja. Rasulullah itu luar biasa. Nah, sang nenek tersebut akhirnya bagaimana? Dibawa ke Rasul. Kayu tersebut dibawa sama Rasulullah. Ketika dibawa oleh Rasulullah, ternyata ini nenek mulutnya lemes. Kalau orang di Betawi bilang mulutnya lemes, ngomongnya banyak. Sepanjang jalan Rasul dikata begini, "Wahai anak muda, engkau hati-hati ketika engkau bertemu dengan Muhammad. Muhammad itu membawa ajaran baru. Muhammad tersebut memecah belah antara satu suku dengan satu yang lainnya lantaran ajarannya. Muhammad tersebut seorang penyihir. Hati-hati kalau kau bertemu dengan dia. Kalau perlu kau menghindar daripada tatapan wajahnya." Rasul cuma tersenyum ketika dirinya dihina. Rasul cuma tersenyum ketika dirinya dihina. Akhirnya kata Rasulullah, cuma senyum saja. Sepanjang jalan lagi tuh nenek ngomong begini lagi, "Wahai anak muda, kau jangan pernah percaya dengan yang namanya Muhammad. Muhammad tersebut membawa ajaran baru, membuat sang budak melawan terhadap tuannya, membuat anak durhaka terhadap orang tuanya lantaran ajarannya ini Muhammad. Maka kau hati-hati wahai anak muda." Rasul senyum. Ini gambaran bagi kita. Kalau orang menghina diri kita, selama yang kita lakukan tersebut adalah sebuah kebenaran, jangan pernah kita takut untuk melangkah. Kalau yang dihina diri kita, dicaci maki diri kita, dihinakan diri kita, selama yang kita lakukan tersebut adalah sebuah kebenaran, jangan pernah takut untuk melangkah. Kenapa? Karena itu adalah cambukan bagi kehidupan kita. Karena hidup itu enggak selamanya berjalan mulus. Hidup enggak selamanya berjalan bakalan dengan lurus terusnya, enggak. Pasti ada kerikil-kerikil yang akan menghadap dalam perjalanan kehidupan kita. Itu Rasulullah begitu. Tapi kalau sudah yang dihinakan adalah agama kita, tapi kalau yang sudah dihinakan adalah daripada Al-Quran kita, tapi kalau sudah yang dihinakan adalah Rasul kita, wajar kita harus marah. Sekarang yang dihinakan adalah agama kita, loh, yang di Palestina itu salah satunya saudara-saudara kita.
Kalau kita tidak ada sifat peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di sana, mohon maaf. Mohon maaf, ribu maaf. Rasul yang mengatakan dalam sebuah hadisnya, malam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang kagak peduli dengan urusan orang muslim, maka dia tidak termasuk daripada golongan orang muslim tersebut. Saudara kita sekarang yang di Palestina dibantai, anak banyak yang ditinggal oleh orang tuanya. Orang tua banyak yang kehilangan daripada anak-anaknya. Di Palestina tersebut orang yang hafiz Quran itu banyak. Mereka saudara-saudara kita. Makanya terkadang saya merasa bingung sama orang yang tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Apa jawaban dia? Ngapain Ustaz? Kita ngurusin negara lain, urusin aja diri kita sendiri. Ini bukan masalah urusan diri kita sendiri ataupun urusin negara lain, bukan. Tapi masalah akidah. Kenapa? Mereka saudara-saudara kita. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak RW sambutannya begitu. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza istaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Perumpamaan orang muslim itu seperti tubuh tuh. Satu aja yang sakit maka mereka semuanya akan terasa sakit. Kaki kita, jempol kaki kita, can tengah, yang ngerasain menggigil itu siapa? Badan kita, kepala kita terasa pusing. Padahal cuma kaki yang can tengah. Kita punya penyakit bisul. Yang merasa sakit itu siapa? Semua tubuh kita merasa menggigil gara-gara cuma bisul doang. Kan macam-macam sekarang nih Pak penyakit, mohon maaf. Ini saya bahas penyakit dulu lah. Macam-macam ini sekarang penyakit. Kenapa penyakit itu bisa banyak seperti ini? Karena ini pikiran kita nih yang selalu kotor. Hati kita yang kagak pernah bersih. Zaman saya kecil, penyakit paling banter itu apa sih? Penyakit paling banter zaman saya kecil ya paling apa tuh namanya panawan sama congean. Bener ya? Congean tuh kalau yang orang yang lewat baunya udah bau duluan, congean nyampe noto. Terus sekarang ada macam-macam penyakit. Sekarang penyakit udah macam-macam. Penyakit yang paling berat stroke. Stroke berat. Kalau seember, sebaskom, segayung kecil, setruk, berat, setruk. Nah, iya. Lagi penyakit apa lagi tuh? Sekarang tuh apa namanya darah pakai di laundry, cuci darah. Penyakit lagi urat pada asam. Asam urat nih ibu yang kalau udah duduknya udah mulai melonjor semua, kakinya udah pada diselonjorin, asam uratnya udah mulai kambuh romannya. Ya di sini saya nanya siapa yang punya penyakit asam urat? Jujur aja, ini saya kasih tahu resepnya. Mohon maaf, saya kalau ini jarang banget berobat ke dokter. Soalnya kalau saya punya penyakit saya jarang berobat ke dokter. Emang kenapa? Saya ngeliatin orang-orang penduduk Mekah, penduduk Madinah, rumah sakit kenapa bisa sepi? Apa yang ikhtiar pertama ketika dia sakit? Pertama dia baca Quran. Dia cari itu di Al-Quran. Dia baca itu Al-Quran, dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Kalau dibaca ikhtiar pertama dia belum dapat juga, baru dah ikhtiar yang kedua apa? Dia banyakin sedekah. Sedekah belum bisa juga, ikhtiar yang ketiga apa yang dia lakukan? Dia minum tuh habatus sauda. Obat-obat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah. Obat itu pun belum sembuh juga, ikhtiar yang keempat baru berobat ke rumah sakit. Karena mohon maaf, saya dulu pernah berobat yang namanya kepala saya padahal cuma sakit batuk sama pilek doang. Berobat ke dokter, apa yang disebutin ke dokter? Ustaz, Pak, mohon maaf ini bapak-bapak penyakitnya ini, waduh, bapak punya penyakit asam urat ini, namanya darah tinggi juga ada Pak, hati-hati, jantung juga ada. Lah, kan saya cuma batuk pilek doang ini. Apa yang disebutin? Jadi kita kepikiran. Ini di sini yang punya penyakit asam urat ada Bu? Ya kalau punya penyakit asam urat ternyata survei membuktikan obatnya itu gampang. Apa Ustaz obatnya? Cuma 15.000.
Oh, cuma 15 Di mana obatnya Ustaz? Di warung. Apa itu obatnya Ustaz? Rexona. Lah kok Rexona Ustaz? Ya iyalah, langsung ketek aja hilang, masih hilang. Tuh. Iya. Jadi begitu. Dan ternyata faktor yang mengakibatkan kita itu banyak penyakit nih, pikiran. Pikiran ini kita yang selalu melayang baik kemana aja, hati yang kagak tenang. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, ibu pernah melihat orang yang telanjang tanpa busana jalan tengah-hari? Pernah melihat dia hujan-kehujanan, panas-kepanasan di Tauhid? Pernah melihat? Enggak pernah lihat kan? Nah iya. Ada penyakit yang namanya demam berdarah, dia digigit nyamuk, bukannya dia yang mati, nyamuk yang mati gigit dia. Kenapa dia kok kepanasan kagak pernah sakit, kehujanan kagak pernah dikerokin? Karena kagak ada pikirannya. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Ya kalau ibu bapak kagak mau sakit-sakit, gampang, kagak ada pikiran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh saudara-saudara kita, Rasul yang mengibaratkan seperti itu. Maka ketika saudara-saudara kita dibantai, dianiaya, bahkan berita yang terupdate ada salah anak-anak kecil tersebut yang dibom, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Rumah sakit semuanya itu hancur. Kita nggak bisa untuk berangkat ke sana. Andai kata pun kalaupun bisa, mungkin ada peraturan dari negara internasional yang akan mengakibatkan negara kita tersebut menjadi tempat dendaan nanti. Nggak bisa. Maka apa yang kita tidak bisa? Ketika kita tidak bisa untuk berangkat ke sana membantu perjuangan para saudara-saudara kita, minimal harta kita bisa salurkan untuk saudara-saudara kita. Dan jangan pernah takut kita untuk sedekah. Yang harus kita pikirkan bagaimana andai kata kita yang ada di posisi seperti itu, kehilangan seorang anak kehilangan ibunya, yang tiap hari mainan anak-anak Palestina tersebut bukannya gadget yang selama ini dimainkan oleh anak-anak kita, yang mereka tiap hari yang mereka mainkan apalah bunyi bom setiap hari itu yang mereka dengarkan. Tidak ada ruang mereka untuk bermain bersama teman-temannya. Itu kejamnya Zionis Israel. Begitu sangat kejamnya. Maka yang harus kita pikirkan apa? Ya Allah, saya nggak bisa bantu perjuangan para syuhada-syuhada di sana. Kita nggak mampu bisa berjuang bantu ke sana. Kalaupun andai kata dibuka itu boleh, mungkin berapa juta umat Islam yang ada di Indonesia berangkat untuk pergi ke sana. Ladang pahala semuanya, ladang pahala buat kita. Ketika kita tidak mampu seperti itu, oh yaudah kita sedekah, membantu bahasanya saudara-saudara kita yang ada di sana. Ustaz, saya juga nggak mampu untuk sedekah, minimal doa panjatkan nama Allah, karena doa tersebut adalah senjata kita. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita sudah tidak mampu untuk sedekah, kita tidak mampu untuk berangkat ke sana, minimal doa. Dan yang harus kita pahami tersebut, jangan pernah kita mengejek akan orang-orang yang ikut serta berangkat ke sana ataupun bersedekah untuk saudara-saudara kita. Mendingan diem. Kalau udah nggak mampu dengan doa, mendingan diem. Jangan memberikan ejekan buat saudara-saudara kita yang membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Terkadang kan ada aja orang yang pusing. Ngapain sih? Bantu Busono, ngapain sih? Ada aja kalimat seperti itu. Ada kalimat seperti itu. Pada hakikatnya andai kata kita yang ada di posisinya di sana, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus pikirkan? Tidak bisa ada ruang gerak kita. Yang terdengar adalah rasa ketakutan kita. Makanya saudara-saudara kita yang di Muslim yang di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin ya Rabbal.
Zionis Israel mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sang nenek tersebut terus tuh yang namanya mengganggu Rasulullah, ngatain Rasul. Akhirnya begitu sudah sampai ke tempat tujuan, Rasul langsung ngomong, "Nek, sudah selesai ya, saya membantu nenek." Sopannya Rasul dengan kalimat, "Izinkan saya nek untuk pergi, izinkan saya meninggalkan nenek." Padahal beliau lagi dimaki-maki. Kalimat yang terlontar dari lidah yang sangat manusia yang paling sempurna di hadapan Allah, kalimat yang begitu sangat sopan. Coba kalau kita yang dicaci, coba kalau kita yang dimaki, coba kalau kita yang dihina, orang tersebut menghina di depan mata kita, menghina kita, apakah kuat kita menghadapi orang tersebut? Yang ada kita ngajakin berantem sama orang tersebut. Ngapain lo menghina Nabi? Pasti itu karena kekebalan akhlak kita, keimanan kita tersebut tidak setebal keimanan Rasulullah. Rasulullah. Ya, terkadang mohon maaf, di lidah kita nggak bisa ngejaga. Lidah kita itu nggak bisa ngejaganya. Kan Rasulullah pernah berkata, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia tersebut tergantung bagaimana dia mampu menjaga gerak-gerik lidahnya. Kalau bahasa Jermannya mengatakan "Acinum diri kumantung ono ingladi." Jerman, ya. Acinum diri kumantung ono ingladi. Apa artinya? Harga diri seseorang tersebut tergantung bagaimana dia mampu menjaga gerak-gerik lidahnya. Kalau kita ini memang mampu menjaga gerak-gerik lidah kita, maka selamat hidup kita. Makanya pernah ada satu kasus, ini kisah nyata. Ada salah seorang pelacur. Ini salah seorang pelacur tersebut melacur kemana aja. Kadang-kadang dia nongkrong di boker, daerah Ciracas. Itu kalau umpamanya 300.000 itu ukuran udah 40 tahun ke atas biasanya harganya. Kalau yang 500.000 itu perawannya masih. Kadang-kadang dia nongkrong di Ramatungga, kadang-kadang dia nongkrong di Cikaret tuh, yang 150 dia bisa digelar pakai tiker tuh. Tahu baik-baik. Tuh pernah tuh. Nah orang tersebut meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ada salah seorang kiai yang mimpiin ini akan anak tersebut. Mimpi di hari pertama, sang pelacur tersebut disiksa oleh Allah dengan sekejam-kejamnya di alam kubur. Disiksa sama Allah lantaran perbuatannya dia melacur. Disiksa sama Allah dengan siksaan kubur yang begitu sangat pedih. Sang kiai pun terbangun, kaget dan mengucapkan istighfar. Keesokan harinya sang kiai mimpi yang sama, tetapi kondisinya yang berbeda. Sang pelacur tersebut duduk di singgasana yang indah. Sang pelacur tersebut duduk dengan hidangan yang begitu mewah. Sang pelacur tersebut duduk dengan makanan-makanan yang nikmat. Sang kiai pun bertanya di dalam mimpinya tersebut kepada pelacur itu, "Nek, kenapa kemarin saya lihat engkau tersebut disiksa sama Allah, sekarang kau mendapatkan kenikmatan?" Apa kata pelacur tersebut? "Pak Kiai, kemarin ketika Pak Kiai melihat saya, ketika saya di alam kubur disiksa oleh Allah dengan sekejam-kejamnya itu siksaan kubur, itu karena perbuatan dosa saya. Sekarang kenapa saya mendapatkan kenikmatan di alam kubur? Karena ketika saya meninggal dunia, anak orang-orang banyak yang menceritakan akan kejelekan saya. Satu orang menceritain kejelekan saya, maka 40 kali pahala sholatnya yang diterima sama Allah buat saya. Satu kampung bayangin pada ngejelekin saya, berapa pahala sholatnya untuk saya."
Jadi intinya kalau orang udah meninggal dunia, mulut kita jangan lemes untuk nyeritain itu orang. Nggak mungkin orang bakalan melakukan kemaksiatan, pasti ada sisi baiknya yang selama ini kita nggak tahu. Nggak mungkin orang melakukan kejahatan, pasti ada nilai baiknya yang selama ini kita nggak pernah tahu. Nggak mungkin orang melakukan kemaksiatan terus-terusan, karena kita nggak tahu, pasti ada sisi baiknya yang selama ini dia lakukan, kita nggak tahu. Maka ketika dia meninggal dunia, yang harus kita lakukan adalah jangan pernah membongkar akan aib kejelekan dia, tapi ceritakanlah akan kebaikannya. Kalau kita nggak paham tentang kebaikannya, minimal gambaran buat kita untuk bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau punya mulut ini jangan lemes, jangan sering nyeritain orang mulut, fitnah sini, adu domba satu sama lain. Oh, hati-hati. Umat-umat lain tersebut yang kagak demen sama umat Islam yang ada di Indonesia senang ketika kita melihat tuh orang Islam pada berantem antara satu yang sama lainnya. Udah, apalagi masalah-masalah yang namanya, mohon maaf ini tahun-tahun politik, jangan gara-gara kita beda pilihan berantem antara satu sama lain, jangan. Pokoknya intinya siapapun presidennya tetap kita bayar listrik masing-masing. Iya. Jadi siapapun presiden tentu bayar listrik, bagi kita juga yang presiden yang bayar listrik. Kagak. Intinya ukhuwah Islamiyah kita harus kita satukan. Ukhuwah Islamiyah kita harus kita satukan. Tuh. Ketika sang nenek tersebut, Rasul dengan izin kalimat yang begitu indah, sang nenek itu pun mengucapkan, "Nah, wahai anak muda, seperti tadi apa yang saya tanyakan, saya belum pernah melihat raut wajah seperti Anda, saya belum pernah melihat muka seperti Anda, saya belum pernah melihat kesopanan akhlak yang mulia seperti Anda. Kamu ini siapa, nak?" Rasul dengan tersenyum berkata, "Nek, nama saya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Sang nenek kaget, pura-pura kalau bahasa kita mengeles. Makanya hati-hati, kadang-kadang ada orang yang berbuat salah, ngelesnya bisa. Dan bagi suami, hati-hati sama perempuan tersebut, istri tersebut, jangan kata salahnya. Biar dia berbuat salah, jangan kata perempuan pokoknya kan pernah salah, gitu aja. Ribet urusannya kalau perempuan mah. Iya, lebih di saya. Ini nggak usah orang lain, jauh di saya. Kita mecahin gelas, kita habis diomelin. 2 hari kita diomelin. Mecahin gelas doang. Lempengan dia mecahin gelas, kita omelin, galakan dia. Iya, galakan dia. Itu perempuan kagak pernah salah. Kenapa? Emang pintar ngelesnya perempuan mah. Pintar ngelesnya, galakan dia pokoknya. Tuh. Ini perempuan tersebut sang nenek ngeles, pura-pura dengan berkata, "Nah, mungkin karena faktor usia saya yang sudah tua, saya tidak mendengar, pendengaran saya pun agak sedikit berkurang. Coba ulangi, nak, siapa namamu?" Rasul dengan senyuman yang begitu indah berbisik di kuping sang nenek seraya berkata, "Nama saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Kaget sang nenek. Selama ini berita yang dia dapatkan kalau Muhammad adalah begini, selama ini berita yang dia dapatkan bahwa Muhammad adalah begitu, selama ini berita yang dia dapatkan info yang negatif tentang Muhammad yang selama ini dia dapatkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Malu sang nenek, ternyata dengan akhlak yang mulia Rasulullah tersebut, sang nenek pun berkata, "Wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Wahai Muhammad, saksikanlah bahwa saksikanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad itu adalah utusan Allah. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, apa yang tadi saya sampaikan, bahwa hidup itu nggak selamanya mulus. Perjalanan kita ini masih panjang, perjuangan kita ini masih panjang. Jadi selama apa yang kita lakukan tersebut benar, jangan ngikutin pendapat orang lain yang agak suka dengan kita. Apalagi pekerjaan RT ataupun RW.
RT sama RW tersebut ribet urusannya. Ada rumah tangga yang berantem, RT sama RW yang dipanggil. Ada urusan rumah tangga yang lagi pada bercekcok, RT sama RW yang dipanggil. Lempengan jual tanah RT sama RW kagak diajak. Nah, iya, dapat sialnya doang RT sama RW loh. Iya, lempengan dia dapat pada untung pada diem-diem. Tuh kesian RT sama RW. Tapi pekerjaannya ikhlas. Kita doain bapak ibu kita berdua mudah-mudahan sehat panjang umur. Doain ibu kita dua-duanya mudah-mudahan sehat panjang umur. Yang gak mati-mati sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertama yang harus kita ambil kesimpulan. Yang kedua, bahwa dari kisah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan kebenaran tidak akan pernah kalah yang dengan namanya kebatilan. Pasti akan datang kebenaran walaupun banyak kebatilan. Artinya ketika kita dihina, kita dicaci, kita dimaki atau segala macam, cukup kita doakan orang tersebut biar Allah dapat berikan hidayah buat mereka. Jangan kita balas dengan hinaan, cacian dan makian, tapi balaslah dengan akhlakul karimah. Karena dengan membalasnya dengan akhlakul karimah, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan hidayahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa kita ambil dari kesimpulan cerita saya tersebut, tetaplah kita selalu berjuang di jalan Allah. Peduli kita terhadap sesama. Selama apa yang bukan dihina adalah yang dihinakan adalah diri kita, kita jangan marah. Tapi kalau sudah agama kita yang dihina, tapi kalau sudah Tuhan kita yang dihina, tapi kalau sudah Nabi kita yang dihina, maka wajib bagi kita untuk marah. Marah itu dalam segi apa? Minimal ada desiran rasa kesal sebel dengan orang yang menghina akan Nabi kita ataupun Tuhan kita. Kenapa? Karena negara kita adalah negara Pancasila. Ada undang-undang yang mengatur akan perbuatan orang tersebut salah atau tidaknya. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Itu yang harus kita garis bawahi. Ada orang melakukan menghina agama kayak kita dan lain sebagainya, cukup kita laporkan dengan pihak yang berwajib agar bisa menindaklanjuti akan perbuatan tersebut. Jangan kita main hakim sendiri. Ya, itu tanda kita kesal. Apalagi yang namanya pesantren Zaitun itu jelas menghina akan ajaran agama kita. Yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah kalam daripada Nabi kita. Padahal bukan. Al-Quran tersebut adalah kalamullah. Pesantren Az-Zaitun tersebut mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan tulisan baginda Nabi kita. Padahal bukan. Ini sudah pelecehan. Kita sudah paham dan kita hakul yakin dan kita sudah mengerti dalam keimanan kita bahwa Al-Quran tersebut adalah kalamullah, bukan tulisan Rasulullah. Makanya ketika si Panji Gamalam apa sih namanya, saya lupa, dia mengatakan bahwa kalau kita baca Al-Quran, qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim. Nah, ini berarti kan menghina, melecehkan Al-Quran. Seolah-olah mengatakan bahwa Al-Quran tersebut adalah perkataan Rasulullah. Padahal hakikatnya Al-Quran adalah kalamullah. Wajar kita untuk marah umat Islam. Ya mudah-mudahan yang kejadian-kejadian kayak gitu nggak ada lagi di bangsa kita. Yang negara kita ini paling resep banget romannya sama yang namanya yang sifatnya aneh-aneh. Iya, sifatnya aneh-aneh banyak di negara kita, dan kita salut dengan aparatur pemerintah kita, polisi-polisi kita. Siapa yang pada ditangkap-tangkapin dia? Nabi palsu ditangkapin. Ya, Nabi palsu ditangkapin. Dia di Zagulam Ahmad tuh, apa namanya, Ahmad Musadik. Ya iya, Ahmad Musadik begitu lagi ditangkap, ya di dalam persidangan, wah iya dia minum Ponaris we. Dalam kata orang lah, iya kapan Nabi kehilangan ion. Iya. Kemudian dia betapa dapat ilham di Gunung Bunder, kan itu kan luar biasa. Melecehkan namanya, ditangkap tuh. Karena kejadian lagi, wow, polisi-polisi kita hebat dah. Wah, Jibril tuh dia edan, ditangkap juga yang ngaku Jibril. Cuma sampai bayangin nyari polisi kita belum ada orang yang ngaku malaikat Israel ya. Kalau yang ngaku Israel ditangkap sama polisi, amat kita, hidup kita kagak yang punya nyawa kita. Iya, aneh-aneh emang bangsa kita orang-orang ngakunya. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan, keamanan, kesejahteraan di bangsa kita
ini, dan bangsa kita dijadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah berikan kemenangan dan juga Allah hancurkan orang-orang Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sudwa ila hadratir rusul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Waqad yulja li jarihi sayyi qurban wa la qurban lima jarha lisan. Ila liqa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.